Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim di sini akan menjelaskan tentang optimasi biaya penjadwalan multi proyek di industri pembuatan mesin berbasis engineer to order. Di mana engineer to order sendiri adalah disingkat yaitu ETO adalah salah satu jenis pabrikan untuk menghasilkan barang perusahaan. ETO menghasilkan kustomisasi tinggi produk yang perlu dirancang dan dibuat secara rinci sesuai spesifikasi pesanan pelanggan. Oleh karena itu, waktu produksi proses relatif lebih lama dari jenis manufaktur lain seperti make to stock, assembly to order, dan make to order. Yang selanjutnya yaitu penjadwalan multi proyek, di mana penjadwalan adalah salah satu langkah dalam manajemen proyek. Penjadwalan proyek adalah proses mengalokasikan sumber daya yang terjadi untuk kegiatan proyek untuk menentukan awal dan akhir dari setiap kegiatan. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara make to stock dan engineer to order, di mana make to stock disingkat yaitu MST, sedangkan engineer to order disingkat ETO, di mana produknya standar. Berbeda dengan ETO yang berproduk unik. Dan selanjutnya adalah bahannya biliar flat, di mana yang ETO-nya adalah bahannya yaitu macam-macam. Yang produk lead times di hari atau per minggu, sedangkan yang itu adalah minggu, bulan atau tahun, lebih lama dibandingkan dengan MST yang fokus pada material, sedangkan itu yaitu fokus pada produksi. Sedangkan MST bergerak di bidang perencanaan. Berbeda dengan ETO yaitu dengan penjadwalan. Yang MST rencana bersama guru. Yang ETO rencanakan dengan proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu MST yang susunan acara, dan ETO-nya yaitu pengolahan. Yang selanjutnya adalah pemodelan matematika untuk outsourcing berdasarkan pengaturan masalah dan data. Pemodelan matematika untuk outsourcing dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ini objective function, di mana minimal Z sama dengan sigma 14 INJ INL 5PI dikali RI ditambah sigma 14 INJ sigma 11 JN 1 sigma 6 KN 1 YIJK kali OJK kali WIJ, dimana constraint-nya yaitu YIJ 1 sama dengan 1 dari I, J sama dengan 1, sigma dari 6 K sama dengan N, yaitu YIJK sama dengan 1, dan seterusnya. Yang ini yang selanjutnya juga lanjutan yang dari yang di atas tadi. Selanjutnya adalah pengertian dari definisinya, yaitu I subscripts untuk nomor proyek I sama dengan 1,2 dan titik-titik sampai titik-titik koma I titik koma I sama dengan jumlah proyek. I besar sama dengan jumlah proyek, dimana J subscript untuk nomor aktivitas J sama dengan 1,2,2
dan seterusnya sampai dengan N, di mana N adalah jumlah kegiatan, dan K subscript untuk nomor workstation di setiap aktivitas. K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan K besar, di mana K besar adalah jumlah workstation. Nah, variabelnya yaitu CIJ sama dengan waktu penyelesaian kegiatan proyek, I dan J, di mana I sama dengan awal proyek I, di mana LI sama dengan keterlambatan proyek I. M adalah jumlah besar positif, Y, J, dan K sama dengan 1 jika proyek I aktivitas J dilakukan di workstation K atau sebaliknya. ZI RJ. Yang pertama, jika proyek saya diproses sebelum proyek L di aktivitas J, dimana yang kedua yaitu sebaliknya. Yang selanjutnya adalah kesimpulannya yaitu setiap proyek yang diterima melewati 11 fase atau lebih dari 11 fase aktivitas, dan setiap aktivitas memiliki sejumlah stasiun kerja yang berbeda seperti yang diilustrasikan pada gambar, di mana satu perusahaan membuat suatu produk dan membuka cabang lagi, memiliki stasiun lagi, terus membuka lagi dan memiliki stasiun kembali, dan seterusnya sampai dengan beberapa cabang tersebut. Selanjutnya adalah tabel perbandingan latency dan total biaya sebelum dan setelah optimasi, di mana perbandingannya adalah lambat hari dan total biaya sebelum pengoptimasian, di mana sebelum pengoptimasian harinya ditentukan yaitu 196 dengan biaya yaitu 38.140.000, di mana dengan hosting hasil setelah optimasi dan peningkatan melalui optimasi. Dan dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa model optimasi dengan hosting dapat mengurangi keterlambatan hingga 51 hari atau 26% dari total keterlambatan proyek, yaitu 196 hari, dan mengurangi biaya sebesar 10.873.000 atau 28,5% dari total biaya, di mana 38,14 juta. Di sisi lain, model optimasi dengan lembur dapat mengurangi keterlambatan hingga 114 hari atau 73% dari total keterlambatan proyek, yaitu 196 hari, dan mengurangi biaya sebesar 3.205.500 atau sekitar 8,4% dari 38,14 juta. Di sini yang dimaksud adalah dalam suatu proyek, jika ingin tidak terlambat atau pas harinya, maka kerjanya harus tambah dengan lembur supaya mengurangi keterlambatan dari waktu yang dijanjikan. Dan selanjutnya adalah hasil dari analisis sensitivitas dari model yang diperoleh dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ketika biaya penalti keterlambatan meningkat, biaya hosting meningkat. Di sisi lain, keterlambatan menurun karena penalti meningkat, yaitu sebesar 20%. Dan ketika keterlambatan diturunkan, biaya penalti berkurang, sementara biaya hosting meningkat secara signifikan. Akibatnya menurunkan keterlambatan,
meningkatnya